lain. Mereka ingin agar dirinya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pertanyaannya, kenapa sih para sahabat begitu ambisi untuk mendapatkan cinta Allah? Kenapa? Kenapa mereka begitu semangat? Ya, begitu menggebu-gebu untuk mendapatkan cinta Allah. Ada apa sebenarnya dengan cinta Allah ini? Ya. Sampai-sampai sahabat itu, jamaah sekalian, begitu ambisi untuk mendapatkan cinta Allah, ya, sampai-sampai suatu ketika Nabi ketika perang Khaybar, perang melawan Yahudi, Nabi bertanya kepada sahabat semua. Nabi kumpulkan sahabat, kemudian Nabi bilang kepada mereka, la u'tiyanna rayata gadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Besok setelah sholat subuh, ini malam hari, ya, malam hari ini Nabi bilang, besok setelah sholat subuh saya akan berikan bendera peperangan ini kepada seorang pemimpin perang yang mana pemimpin ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allah pun mencintai dia, Rasul pun mencintai dia. Jadi Nabi ingin menunjuk pemimpin perang besok, dan Nabi akan berikan bendera itu kepadanya. Kemudian Nabi terangkan bagaimana pemimpin itu. Kata Nabi, pemimpin ini adalah pemimpin yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allah pun cinta kepada dia, Rasul pun cinta kepada dia. Sudah jelas. Ketika Nabi sebutkan itu, Nabi pergi istirahat. Berarti Nabi tidak sebut siapa orangnya, kan? Nabi hanya mengatakan, akan saya berikan besok bendera pemimpin ini kepada seorang. Seorang ini siapa? Nabi tidak sebutkan namanya, tetapi Nabi hanya mengatakan orang ini dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul. Nabi pergi istirahat, sahabat ribut. Sahabat ribut. Kenapa mereka ribut? Wah, siapa itu, ya? Siapa kira-kira? Sebab Nabi tidak sebut namanya. Dan di malam itu mereka bata. Bata artinya tidak melewati malam itu begadang, tidak tidur. Kenapa mereka tidak tidur? Mereka tidak bisa tidur. Terngiang-ngiang sabda Nabi tadi, orang itu dicintai oleh Allah, dicintai oleh Allah. Ini yang selalu teringat, ya Allah, siapa dia orang itu. Mereka di malam itu diskusi karena Nabi tidak sebut siapa orangnya. Maka mereka berkata, barangkali yang dimaksud oleh Nabi ini, barangkali, pokoknya, tapi semua berharap mudah-mudahan saya yang ditunjuk. Semua berharap mereka yang ditunjuk oleh Nabi. Kira-kira kenapa mereka berharap begitu? Kenapa kira-kira mereka berharap dia yang ditunjuk oleh Nabi? Karena Nabi mengatakan ini orang dicintai oleh Allah ini. Nabi langsung berkata ini orang dicintai oleh Allah, dan Nabi kalau bilang tidak mungkin salah, pasti benar. Sebab Nabi yang bilang. Kalau bukan Nabi yang bilang, itu salah itu. Kadang banyak salahnya. Kalau ada orang berkata dia itu wali Allah itu aib, jangan dipercaya. Sebab bukan Nabi yang bilang. Ini Nabi yang bilang, ini orang dicintai oleh Allah. Iya. Malam itu ada Umar. Ada Umar di situ ketika Nabi bilang. Apa kata Umar? Umar berkata, "Ma tamannaitul imara illa hadhihi lailah." Seumur hidup saya, kata Umar, saya tidak pernah bercita-cita menjadi pemimpin kecuali malam ini. Subhanallah. Saya tidak pernah bercita-cita, tidak pernah saya berpikir untuk menjadi pemimpin kecuali pada malam ini. Saya ingin sekali saya ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Bukan pemimpinnya yang dicari, bukan pemimpinnya diincar, tetapi cintanya Allah Subhanahu wa taala yang mereka kejar. Luar biasa. Lagi pula ini kan pemimpin, bukan presiden, bukan bupati, bukan gubernur yang bisa dapat uang, bukan. Ini pemimpin mau mati. Ya mungkin kalau kita yang mengalami itu, coba kira-kira apa? Mudah-mudahan bukan saya ditunjuk oleh Nabi, ya kan? Mungkin kalau kita yang berada pada kondisi para sahabat,
Mungkin ketika ada orang berkata, besok saya akan berikan bendera perang kepada pemimpin ini, mungkin kita berkata, kamu mau, jangan saya. Karena kita ketakutan. Kenapa dalam peperangan itu siapa yang pegang bendera, dia yang paling diincar oleh musuh, mau dijatuhkan. Sebab tanda, simbol-simbol kemenangan pasukan itu ketika bendera tetap berkibar. Makanya siapa yang pegang itu bendera, maka dia yang paling diincar untuk dibunuh oleh musuh. Apa kata Nabi? Saya akan berikan bendera ini kepada dia. Dan pemimpin ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sahabat berharap supaya mereka yang ditunjuk oleh Nabi. Sampai Umar berkata apa tadi? Aku tidak pernah bercita-cita jadi pemimpin kecuali pada malam ini. Ya, walhasil malam itu mereka berdiskusi. Di pagi harinya setelah selesai sholat subuh, mereka semua bersegera mendatangi Nabi dengan perasaan deg-degan. Siapa kira-kira yang ditunjuk oleh Nabi ini? Semua berharap. Ada sahabat saat itu, sahabat ini sahabat yang mulia, sampai menawarkan diri ke Nabi, saya mau ya Rasulullah, saya mau. Menawarkan diri kepada Nabi. Ternyata jamaah sekalian, yang ditunjuk oleh Nabi yang tidak ada di situ, tak malam, tidak ada di situ. Tidak hadir di situ malam harinya. Itu yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib. Itu yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang sudah jelas dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari sini kita bisa memahami jamaah sekalian bahwa para sahabat memang adalah manusia-manusia yang begitu ambisi terhadap cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, pertanyaannya tadi, kenapa sih mereka begitu ambisi untuk dicintai oleh Allah? Kenapa mereka begitu begitu luar biasa hasratnya untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala? Pertama, orang yang dicintai oleh Allah itu disebutkan dalam hadis kursi. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza ahabballahu rajulan." Jika Allah telah mencintai seseorang. Perhatikan, jika Allah telah mencintai seseorang, nada Jibril, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Allah akan memanggil malaikat Jibril. Kemudian Allah berkata, wahai Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Wahai Jibril, sesungguhnya aku telah mencintai si fulan. Disebut namanya oleh Allah. Wahai Jibril, sesungguhnya aku telah mencintai si fulan, maka engkau wahai Jibril cintai dia. Cintai dia. Subhanallah. Luar biasa. Jadi hamba yang sudah dicintai oleh Allah, maka Jibril alaihi salam yang membawa wahyu, yang membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad, malaikat terbaik pun akan mencintai hamba tersebut. Apakah bukan ini kemuliaan? Kemuliaan. Kemudian Jibril mencintainya dan Jibril memanggil seluruh penduduk langit. Jibril berkata, ya ahlas sama, wahai semua yang ada di langit. Siapa yang menghuni langit? Malaikat. Berapa jumlah malaikat di langit? Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Apakah 1 miliar? Lebih 1 miliar, 2 miliar, lebih 2 miliar. Yang jelasnya di langit banyak sekali malaikat. Dipanggil semua oleh Jibril. Ya ahlas sama, wahai seluruh penduduk langit. Innallaha yuhibbu fulanan. Sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan itu. Disebut namanya. Maka fa'ahibbu, maka kalian semua cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka seluruh penduduk langit pun mencintai si fulan hamba tersebut. Masya Allah. Ini yang pertama. Inilah yang menyebabkan kenapa para sahabat begitu apa? Begitu ambisi untuk mendapatkan cinta Allah. Sebab kapan seorang hamba sudah dicintai oleh Allah, maka otomatis seluruh malaikat termasuk Jibril akan mencintai si hamba tersebut. Kira-kira bagaimana kehidupan seorang hamba kalau dicintai oleh malaikat? Hah? Luar biasa kan? Subhanallah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua,
Orang yang dicintai oleh Allah itu disebutkan juga dalam hadis kursi. Allah berfirman dalam hadis kursi, fa idza ahbabtuhu, jika aku telah cinta kepada seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka akulah yang menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Jelas ya? Kalau aku sudah cinta kepada seorang hamba, apa kata Nabi? Akulah yang menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya Allah yang menjadi pendengarannya? Maksudnya apa? Allah akan menjaga pendengarannya hamba tersebut sehingga dia tidak sembarang mendengar yang haram. Dijaga telinganya oleh Allah kalau itu hamba dicintai. Kemudian kata Allah, wa basarahu alladhi yubsiru biha, dan aku yang menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Artinya apa? Matanya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan benci melihat tontonan-tontonan yang tidak baik. Itu hamba dicintai oleh Allah. Matanya dijaga oleh Allah sehingga matanya tidak akan mudah melihat kepada yang haram. Itu tanda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinganya dijaga, mata dijaga. Apalagi wa yadahu allati yabtishu biha, akulah yang menjadi tangannya yang dia memegang dengannya. Artinya tangannya pun dijaga oleh Allah sehingga tangannya tidak akan sembarang menyentuh sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi warijlahu allati yamshi biha, kata Allah, akulah yang menjadi kedua kakinya yang dia berjalan dengannya. Artinya kakinya pun dijaga sehingga tidak mudah melangkah pada tempat-tempat yang maksiat. Kakinya akan diarahkan oleh Allah melangkah kepada masjid, kepada tempat-tempat kebaikan. Ini tanda orang yang dicintai oleh Allah. Ya? Kalau hamba sudah dicintai oleh Allah, Allah mengatakan, aku jaga banyak, aku jaga telinganya, sehingga telinganya tidak mudah, tidak senang mendengarkan ghibah, tidak senang. Kalau ada hamba-hamba Allah kalau mendengarkan ghibah tidak senang, palas telinganya, tidak suka, itu tanda-tanda dicintai oleh Allah hamba itu. Kenapa telinganya dijaga? Telinganya senang mendengarkan ayat-ayat Allah, senang dia, tidak pernah puas mendengarkan ayat-ayat Allah. Itu tanda-tanda telinganya dijaga oleh Allah. Matanya dijaga oleh Allah. Maka matanya tidak sudi, ya, tidak senang melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada mata senangnya melihat yang porno, hati-hati. Artinya hamba ini belum dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu lebih banyak lagi berdoa, beristighfar dan seterusnya. Sebab ingat, tanda-tanda hamba dicintai oleh Allah ini dijaga semua. Tangannya dijaga, kakinya dijaga, matanya dijaga, telinganya dijaga. Iya. Subhanallah ya. Taib. Kemudian lanjut hadisnya. Kata Nabi dalam hadis kursi, Allah mengatakan, wala in sa'alani la'u'tiyannahu. Kalau aku sudah cinta kepada seorang hamba, maka jika hamba tersebut meminta sesuatu kepadaku, pasti aku beri. Artinya apa? Hamba yang sudah dicintai oleh Allah, doanya mustajab. Apa saja dia minta, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah suka kepada dia. Sebagaimana manusia di dunia ini, kalau cinta kepada seseorang, bukankah kalau dia cinta kepada seseorang, apa saja dia minta dia akan kasih? Ya kan? Begitu kan? Kalau kita cinta kepada seseorang, kalau dia minta sesuatu, kita tidak akan menolak, kita akan kasih, bahkan senang hati memberi kepada dia. Kenapa? Kita suka kepada dia. Seperti itulah kata Allah. Kalau aku sudah cinta kepada seorang hamba, apapun yang dia minta aku akan beri. Mustajab doanya. Wala in ista'adzani la'u'idannahu. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Masya Allah. Inilah alasan-alasan kenapa sahabat begitu ambisi untuk mendapatkan cinta Allah, sampai datang ke Nabi bertanya, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah? Kenapa? Sebab mereka ingin mendapatkan ini semua. Mendapatkan cintanya Jibril, mendapatkan cintanya seluruh malaikat,
Mereka ingin agar matanya dijaga, telinganya dijaga, kakinya dijaga, tangannya dijaga. Mereka ingin agar doa-doa mereka mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, ada lagi satu keistimewaan. Banyak tetapi saya akan ringkaskan saja. Dalam hadis Nabi bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan," jika Allah telah mencintai seorang hamba, asalahu, maka Allah akan memberikan kepadanya sesuatu yang manis. Allah akan memberikan kepadanya sesuatu yang manis. Dari kata asal. Asal artinya apa? Madu. Madu kan manis. Dan semua orang suka manis. Tidak ada yang tidak suka manis. Iya tidak? Semua orang suka manis. Hatta penyakit diabetes suka manis juga. Ya. Sebaliknya kalau pahit, ya tidak semua orang suka pahit. Ada yang suka, ada yang tidak. Tapi yang namanya manis, semua orang suka. Ya. Dan Nabi kita menggambarkan dunia itu, kata Nabi, inna dunya hulwah, sesungguhnya dunia itu manis. Kenapa digambarkan dunia itu manis? Karena menyenangkan, semua orang suka. Ya, perhatikan apa kata Nabi. Jika Allah telah mencintai seorang hamba, maka hamba tersebut akan diberikan oleh Allah sesuatu yang manis dalam hidupnya. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, wa ma hasalu?" Apa yang manis itu? Apa yang manis itu yang Allah akan berikan kepada dia? Maka Nabi mengatakan, "Yuwaffaqu lahu 'amalan shalihan baina yaday ajalihi." Sesuatu yang manis itu, kata Nabi, adalah hamba tersebut sebelum dia wafat, di akhir ajalnya, di akhir hidupnya, sebelum dia wafat, Allah memberikan taufik kepada hamba itu untuk beramal soleh. Setelah dia selesai beramal soleh, Allah datangkan malaikat maut, Allah cabut nyawanya. Subhanallah. Jadi hamba kalau sudah dicintai oleh Allah, otomatis akan husnul khatimah, pasti, tidak mungkin tidak. Siapa saja yang kalau dicintai oleh Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya sesuatu yang manis. Apa yang manis tadi? Di akhir hayatnya Allah menjadikan hamba itu bisa beramal soleh. Setelah dia beramal soleh, ditutup hidupnya oleh Allah dengan amal soleh. Betapa banyak saudara kita lihat dalam kondisi sujud diwafatkan oleh Allah, dalam kondisi membaca Al-Quran diwafatkan oleh Allah, dalam kondisi berdakwah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hamba-hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi seseorang yang mendambakan husnul khatimah, siapa saja yang menginginkan husnul khatimah, maka berusahalah bagaimana Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Kemudian Nabi mengatakan, wallah, Nabi juga bersabda dalam hadis, la yulqillahu habibahu finnar. Allah tidak akan mungkin melemparkan hamba yang dicintainya ke dalam api neraka. Allah tidak akan mungkin melemparkan ke dalam neraka hamba jika hamba itu sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Nah, sekarang kita kembali kepada hadis. Apa pertanyaan sahabat tadi? Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah? Nah, gimana caranya supaya kita menjadi hamba yang dicintai, bahkan kita yang paling dicintai? Perhatikan jawaban Nabi. Nabi mengatakan, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itu dia. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala siapa? Adalah mereka-mereka yang Masya Allah banyak manfaatnya untuk orang lain. Banyak memberi manfaat kepada saudaranya, banyak memberi manfaat kepada temannya, banyak memberi manfaat kepada saudaranya, kepada kaum muslimin. Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi barang siapa yang ingin mendapatkan cinta Allah di dunia ini,
menjadi hamba yang dicintai oleh Allah di dunia ini, bagaimana caranya tadi? Di antara caranya adalah jadilah manusia yang suka memberi manfaat kepada orang. Itu dia. Semakin banyak manfaat yang Anda berikan kepada orang, semakin hebat manfaat yang Anda berikan kepada orang lain, maka semakin besar pula cinta Allah kepada Anda. Tergantung. Cinta Allah kepada seorang hamba tergantung apa? Tergantung seperti apa manfaat yang dia berikan kepada orang. Semakin banyak manfaatnya kepada orang lain, maka hamba itu juga semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pikirkan hidup di dunia ini. Bagaimana saya hidup di dunia ini menjadi orang yang membawa kebaikan bagi orang lain, bukan membawa penyakit, bukan menjadi apa? Menjadi duri di tengah-tengah manusia. Jangan seperti itu. Jadilah manusia yang membawa kebaikan, membawa keberkahan dimanapun dia berada. Jadi manusia seperti itu, ya, memberi manfaat kepada orang. Di sini Nabi SAW tidak menyebutkan jenis manfaatnya apa kan? Iya, Nabi tidak menyebutkan ya jenis manfaatnya apa. Nabi hanya mengatakan yang paling apa? Yang paling banyak memberi manfaat kepada orang. Tapi Nabi tidak menyebutkan jenis manfaatnya. Kalau begitu, di sini umum. Di sini hadisnya umum. Maksudnya apa umum? Ya, memberi manfaat dengan apa saja yang kita bisa. Orang yang punya harta, beri manfaat orang lain dengan harta Anda. Yang punya harta ya, yang punya kekayaan, yang punya harta, maka gunakan harta Anda untuk apa? Untuk memberikan manfaat kepada orang lain, terutama kepada mereka para penuntut ilmu. Berikan harta Anda kepada mereka, berikan manfaat kepada para penuntut ilmu dengan harta yang telah Allah titipkan kepada Anda. Itulah sebab-sebab Anda akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya harta. Ada saudara yang membutuhkan bantuan, berikan bantuan dengan harta Anda. Iya, itu dengan harta ya. Jadi orang yang punya harta, maka berikan manfaat kepada orang lain dengan harta yang Anda miliki. Terutama kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Mereka dulu yang lebih utama ya. Istri kita, orang tua kita, saudara kita, tante kita, paman kita, itu dulu yang kita perhatikan. Ya, sebab banyak kita baik sama orang, tidak baik sama keluarganya. Kan banyak begitu. Ya, luar biasa dermawannya kepada orang. Ya, kalau ada orang kesulitan dia kasih bantuan. Tapi begitu orang tuanya yang kesulitan, sekeknya luar biasa. Ini salah. Padahal apa kata Nabi? Ibda biman ta'ul. Mulailah dengan orang yang kamu tanggung hidupnya. Mulai dulu dari keluargamu, baru orang lain. Iya. Jadi berikan manfaat kepada orang lain dengan apa yang, dengan harta yang Allah titipkan kepada kita. Semakin luar biasa kebaikan yang kita berikan kepada orang lain dengan harta kita, maka disitulah semakin besar cinta Allah kepada kita. Dan saya ingatkan ya, terutama kepada mereka yang yang berjuang di atas agama Allah Subhanahu wa taala, ya mereka lebih butuh untuk kita bantu dengan harta-harta kita. Yang menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, para penuntut ilmu, mereka lebih butuh untuk kita ya berikan bantuan dengan harta-harta yang kita miliki. Taib. Nah, sekarang ada orang yang berkata, "Ustaz, saya tidak ada harta." Gimana caranya? Saya tidak punya harta. Bagaimana caranya saya bisa memberikan manfaat kepada saudara saya? Saya mau beri bantuan dengan harta, tidak saya punya. Bahkan saya yang biasa dikasih. Nah, gimana caranya? Kita katakan kepadanya, Anda punya otot? Anda punya tenaga? Punya. Kalau begitu, berikan manfaat orang lain dengan tenaga yang Anda miliki. Pakai tenaga. Anda punya waktu? Ya, kasih waktu Anda untuk orang lain. Ya kan begitu ya? Kita tidak punya harta, tapi kita punya tenaga, kita bisa bantu orang lain dengan apa yang tenaga yang kita miliki. Bantu orang dengan tenaga kita. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi
wa tahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu mata'ahu sadaqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu bantu seseorang untuk naik ke atas kendaraannya. Ada orang tua tidak bisa naik PT-PT, kita bantu dia supaya bisa naik. Aw tarfa'u lahu mata'ah, atau kamu bantu angkatkan barang-barangnya naik ke atas kendaraannya. Apa kata Nabi? Kamu bantu seseorang naik ke kendaraannya, atau kamu bantu angkatkan barang-barangnya naik ke kendaraannya. Apa kata Nabi? Itu adalah sedekah darimu untuk dia. Kamu tidak bisa bersedekah dengan harta, kamu bersedekah dengan tenaga yang kamu miliki. Itu adalah kebaikan. Itu termasuk memberi manfaat kepada orang lain. Mungkin ada di antara kita tidak bisa membantu dengan duit yang kita miliki, maka bantu dengan tenaga kita. Ya, seperti misalnya di tempat kita ini ada pondok tahfidz, alhamdulillah. Bagi kita yang tidak bisa berpartisipasi, memberi manfaat ya kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang kita miliki, kita punya tenaga. Kita ada waktu, sisihkan waktu kita, ya korbankan tenaga kita untuk memberikan apa? Memberikan terbaik untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Setiap dari kita bisa memberi manfaat. Setiap dari kita bisa mendapatkan bisa banyak peluang untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Beri manfaat dengan tenaga yang kita miliki. Beri manfaat dengan harta yang kita miliki. Beri manfaat dengan pikiran yang kita miliki. Kita punya ide-ide yang bagus, berikan manfaat dengan ide-ide kita. Bagus begini ke Anda. Masya Allah. Ya. Apalagi orang yang punya ilmu agama. Maka orang yang punya ilmu agama berikan manfaat kepada saudara Anda dengan ilmu Anda. Itulah sebab-sebab cinta Allah kepada kita. Kita yang tidak punya harta, ya, kemudian juga waktu kita terbatas, tapi kita punya ilmu agama. Maka gunakan ilmu itu untuk meraih cinta Allah. Bagaimana caranya? Berikan manfaat orang lain dengan ilmu agama yang Anda miliki. Ajarkan ilmu itu kepada mereka. Itu manfaat. Iya, dan memberikan manfaat dengan ilmu itu jauh lebih besar daripada memberi manfaat dengan harta dan yang lainnya. Luar biasa. Seorang memberi manfaat dengan ilmu itu luar biasa. Ya, sampai-sampai kita belum pernah mendapatkan ada ayat atau hadis seperti itu. Saya belum pernah dapat ada ayat atau hadis menyebutkan keutamaan yang luar biasa mereka yang menyebarkan ilmu agama, memberikan manfaat dengan ilmunya kepada orang lain. Nabi pernah bersabda, "Innallaha wa malaikatahu", sesungguhnya Allah, para malaikat, apalagi hatta al-huta fil ma, hingga seluruh ikan yang ada di air, wa hatta an-namlata fi juhriha, hingga seluruh semut-semut yang ada di sarang-sarangnya, la yusalluna ala muallimin nasil khaira, semuanya bersalawat kepada orang yang mengajari manusia kebaikan. Itu hadis sahih. Saya belum pernah dapat ada hadis seperti ini, ada ayat seperti ini, yang Nabi mengatakan Allah bersalawat, malaikat bersalawat, ikan-ikan yang ada di air bersalawat, semut-semut yang ada di sarangnya semuanya bersalawat. Bersalawat kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang mengajari manusia kebaikan. Masya Allah. Bersalawat di sini maksudnya apa? Kalau Allah bersalawat artinya Allah memuji, dan Allah memuji hamba itu. Itu maknanya kalau Allah bersalawat artinya Allah memuji hamba itu. Kalau makhluk bersalawat, malaikat bersalawat, ikan bersalawat, semut-semut bersalawat kepada orang, itu artinya mereka mendoakan. Mereka mendoakan orang-orang yang mengajari manusia kebaikan. Luar biasa. Ya, dan setiap dari kita bisa. Tidak harus ustaz. Setiap dari kita, sebab siapa saja yang terlibat dalam penyebaran ilmu dapat keutamaan. Tidak harus ustaz yang berbicara, tapi semua yang terlibat dalam kegiatan penyebaran ilmu agama semuanya mendapatkan kebaikan. Apa kata Nabi dalam hadis? Man jahhaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Barang siapa yang menyiapkan perlengkapan untuk orang yang mau pergi berjihad, dia tidak pergi berjihad. Dia hanya menyiapkan perlengkapannya. Apa kata Nabi?
maka sungguh dia telah dicatat oleh Allah ikut pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak ikut berjihad, dia hanya menyiapkan fasilitas, dia hanya menyiapkan kendaraan, dia hanya menyiapkan perbekalan dan seterusnya, dia hanya ikut andil dalam orang yang mau pergi berjihad, dia tidak ikut apa kata Nabi, faqad ghaza, maka sungguh dia telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Barakallahu fikum. Jadi intinya jamaah sekalian, kalau kita dengarkan hadis-hadis Nabi tadi, kalau begitu setiap dari kita bisa memberi manfaat kepada orang lain. Bisa. Ya, sebab manfaat itu bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, bisa dengan ilmu, bisa dengan apa saja yang kita miliki. Yang penting itu memberikan kebaikan kepada saudara kita, kepada orang lain. Maka itulah jalan-jalan untuk kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian terakhir kami ingatkan, ya, jangan pernah kita jangan pernah kita menjadi sebab-sebab kejelekan. Ya, berusahalah untuk menjadi sebab-sebab kebaikan bagi orang lain, jangan pernah menjadi sebab-sebab kejelekan bagi orang lain. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba, beruntunglah." Kata Nabi, "Tuba, beruntunglah liman ja'alallahu mafatihal khairi maghaliqasy syarri." Beruntunglah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang Allah jadikan sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu kejelekan. Wa wailun, dan celakalah kata Nabi. Siapa yang celaka? Orang-orang yang menjadi pembuka pintu-pintu kejelekan dan penutup pintu-pintu kebaikan. Artinya kita diajarkan dalam agama kita untuk selalu membawa keberkahan di tengah-tengah manusia. Dimanapun kita berada, jadilah manusia-manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan menjadi duri di tengah-tengah masyarakat. Ya, jangan kita menjadi orang yang jangan menjadi sampah. Ya, sampah itu ya tidak disenangi oleh orang. Ya, jangan selalu menjadi sampah di tengah-tengah manusia, tapi jadilah pembawa keberkahan, pembawa kebaikan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, semoga apa yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita semua. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mendapatkan faedah dan manfaat darinya dan menjadikan sebagai pemberat timbangan kita di hari kiamat. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, ada waktu 10 menit untuk kita tanya jawab. Silakan. Yang punya pertanyaan apalagi terkait dengan materi tadi bisa. Ada waktu kita 5 menit lah, ya, 5 menit. Ya, silakan anak muda. Silakan. Ayo. Kalau tidak ada saya tanya. Mungkin dari akhwat bisa, kalau ada yang mau bertanya dari akhwat lewat tulisan bisa. Silakan. Ya, silakan. Apakah kalau misalnya kita sudah mendapat derajat dicintai Allah, apakah bisa dilihat secara zahir dalam kehidupan saudara? Ya. Ya, seperti tadi yang kita lihat dari tanda-tanda orang-orang dicintai oleh Allah, itu ada tanda-tandanya. Seperti hadis tadi, kata Allah mengatakan, jika aku sudah cinta kepada seorang hamba, aku jaga pandangannya, aku jaga pendengarannya, aku jaga tangannya, aku jaga kakinya. Nah, kalau ada seorang hamba merasa begitu mudahnya meninggalkan mudah untuk memalingkan pandangannya dari sesuatu yang haram, ya tidak berat baginya, ya bahkan mungkin dia tidak suka melihat yang seperti itu tanda-tanda. Ya, kalau ada seorang hamba misalnya kalau mendengarkan ghibah tidak suka, sebab umumnya ya telinga itu suka dengar yang seperti itu, ya kan?
Kalau ada seorang hamba kalau dengarkan ghibah, aduh, tidak senang mendengarnya, itu bagus. Itu tanda-tanda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang hamba kakinya ya senang untuk selalu ke masjid, selalu ke tempat-tempat baik, wah pokoknya itu tanda-tanda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara tanda-tanda yang nampak. Tanda-tanda yang paling nampak itu sebenarnya hamba itu dicintai oleh Allah itu tadi. Anggota tubuhnya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan maksiat. Jelas ya? Hanya saja ya kalau kita merasakan seperti itu, ada tanda-tanda yang kita rasakan, kita Masya Allah kalau melihat yang haram, benci sekali dengan yang haram, Masya Allah itu sudah tanda-tanda itu. Ya cuma kalau kita mendapatkan tanda-tanda seperti itu, jangan kemudian kita mengatakan saya dicintai oleh Allah, jangan. Cukup kita yang tahu. Ya, jangan sampai keluar dari mulut kita, kau tahu nggak saya dicintai oleh Allah. Itu tidak benar ya. Jadi cukup kita yang merasakan tanda-tanda itu. Barakallahu fiik. Sebaliknya kalau kita mendapati ternyata anggota tubuh kita masih suka bermaksiat, maka dari situ kita introspeksi diri kita, berarti saya ini masih belum dicintai atau kurang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau begitu, apa yang harus saya lakukan? Di antara yang harus kita lakukan adalah banyak beristighfar, ya, bertobat dari dosa-dosa yang kita lakukan, dan kita tingkatkan lagi kesungguhan kita dalam belajar ilmu agama. Allah a'lam. Baik. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya pernah mendapatkan kutipan kalimat di Instagram yang berbunyi, seorang ikhwan ini seorang penghafal Al-Quran, tetapi dia di samping sering menghafal Al-Quran, dia juga sering mendengarkan musik. Nah, dia berkata bahwa dia sambil menghafal Al-Quran tapi dia mendengarkan musik, hafalannya tetap tidak hilang-hilang dan dia tetap istiqomah menghafal. Bagaimana pendapat Ustaz? Iya. Baik. Al-Quran dan musik itu tidak akan pernah bersatu. Tidak pernah ketemu itu. Al-Quran dan musik selalu bertolak belakang. Ya. Makanya cara orang-orang jahiliyah dulu memalingkan manusia dari Al-Quran dengan cara apa? Mereka menyewa biduan wanita untuk menyanyi. Itu caranya. Supaya untuk menghalangi dakwah Nabi menyampaikan Al-Quran, maka apa yang mereka lakukan? Mereka menyewa pemain-pemain musik dan biduan-biduan wanita untuk menyanyi supaya manusia berpaling dari Al-Quran. Itu disebut dalam Al-Quran, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Di antara manusia ada yang menyewa lahwal hadis. Ada yang menyewa lahwal hadis. Apa yang dimaksud lahwal hadis? Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat Nabi, bersumpah demi Allah, ini sahabat Nabi, demi Allah yang dimaksud lahwal hadis adalah al-ghina, nyanyian-nyanyian wanita, nyanyian-nyanyian para wanita. Jelas ya? Ya. Jadi kalau begitu, ya Al-Quran dan nyanyian, musik-musik itu tidak akan pernah bersatu. Ya. Dan musik itu sendiri dalam agama kita sudah jelas. Tidak ada yang perlu diperdebatkan, hukumnya jelas. Dalam hadis Bukhari, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azib. Sungguh akan datang umatku nanti, kata Nabi, di akhir zaman akan menghalalkan satu yang dihalalkan apa? Haram ya, tapi dia akan halalkan. Yang pertama al-khamr, minuman keras, dia akan halalkan. Yang kedua sutra, pakaian sutra bagi laki-laki dia akan halalkan. Wal khamr zina. Yang ketiga adalah zina, haram tapi dia akan halalkan itu zina. Kemudian yang keempat al-ma'azib, alat-alat musik. Alat-alat musik itu haram ya, tetapi akan ada nanti akan menghalalkannya. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang namanya haram ya harus ditinggalkan. Maka kalau ada orang berkata, saya apa tadi? Saya menghafal sambil mendengarkan musik. Itu namanya sholat sambil berjoget. Sama kan? Sholat sambil mencuri. Boleh tidak? Melakukan ketaatan sambil bermaksiat, boleh tidak? Gimana caranya?
Ya. Sholat sambil merokok, sholat sambil berjoget, boleh tidak? Tidak boleh. Masa menghafal Al-Quran sambil mendengarkan musik? Gimana caranya? Iya, subhanallah. Itu tidak dibenarkan dan itu berbahaya sekali. Ya. Alasannya, kalau dia beralasan, ya buktinya apa? Tetap apa tadi? Tetap hafalan saya terjaga. Baik. Dengarkan kata seorang ulama, Al-Imam Syafi'i. Dengarkan Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i datang ke gurunya Waqi' ibnu Jarrah. Waqi' ibnu Jarrah, gurunya Imam Syafi'i ya. Beliau suatu ketika datang curhat kepada gurunya Waqi' ibnu Jarrah tentang jeleknya hafalan beliau. Kenapa kok hafalan saya berubah jelek? Tadinya bagus, kenapa ingatan saya menjadi jelek? Ternyata apa kata Waqi' gurunya? Tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Kenapa? Karena maksiat, karena ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya dan Allah tidak akan memberikan cahaya kepada pelaku maksiat. Itu apa namanya? Itu ucapannya Waqi' ibnu Jarrah kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini kemudian mengabadikan nasihat gurunya pada sebuah syair. Beliau kemudian membuat syair. Imam Syafi'i mengatakan, syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuqta li'asi. Itu syairnya Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Syakautu ila Waqi'in, aku pernah mengadu, curhat kepada Waqi', guru saya, ya, su'a hifdhi, tentang jeleknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka guru saya memberikan nasihat untuk saya tinggalkan maksiat. Saya tinggalkan maksiat. Ada maksiatmu itu, tinggalkan. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, dan guruku memberitahukan kepadaku bahwa ilmu itu cahaya, Al-Quran itu cahaya, wa nurullahi la yuqta li'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Faham? Ya, artinya apa? Artinya dari sini kita memahami bahwa di antara sebab-sebab hancurnya hafalan seseorang itu karena maksiat. Sebagaimana Imam Syafi'i merasakan bagaimana hafalan berubah karena maksiat. Itu jelas. Nah sekarang bagaimana dengan kasus tadi? Tapi hafalan saya tetap lancar. Hafalan saya tetap lancar. Berarti tidak apa-apa dong. Maka kita katakan kepadanya, banyak orang kafir tidak pernah sholat, tetapi rezekinya semakin melimpah. Iya kan? Coba lihat orang kafir tidak beriman kepada Allah, tidak pernah sholat, tapi kenapa hartanya paling semakin meningkat, semakin lancar rezekinya? Kalau begitu perbuatan orang kafir benar? Benarkah kekafiran orang kafir? Tidak benar. Jangan kemudian beralasan, oh benar. Kenapa? Ya buktinya rezeki saya lancar. Sama dengan tadi. Sesuatu yang haram itu tidak boleh jadikan alasan. Oh kalau begitu tidak apa-apa. Kenapa? Hafalan saya tetap bagus. Kalau begitu boleh saja. Tidak benar. Semua yang diharamkan tidak boleh dilakukan, apapun alasannya. Kalau alasannya tadi seperti itu, bahwa apa tadi? Hafalan saya tetap bagus, hafalan saya, mungkin dia rajin murojaah saja. Ya kan begitu satu. Atau yang kedua adalah boleh jadi itu adalah bentuk istidraj. Ada namanya dalam Islam istidraj. Tahu istidraj? Istidraj itu apa artinya? Diberikan nikmat oleh Allah di atas maksiat yang dia lakukan. Semakin bermaksiat semakin dikasih nikmat. Itu istidraj namanya. Semakin tenggelam dalam dosa semakin dikasih kebaikan oleh Allah di dunia. Itu namanya istidraj. Seperti orang kafir, semakin kafir semakin tinggi rumahnya. Semakin kafir semakin banyak mobil mewahnya. Itu namanya istidraj. Artinya apa? Hamba itu dibiarkan larut dalam kesalahannya.
Hamba itu dibiarkan tersesat dalam kesesatannya. Tidak ada teguran-teguran dari Allah yang membuat dia sadar dan kembali kepada jalan yang benar. Itu bahaya itu. Jelas? Sebab kalau ada hamba begitu bermaksiat ditegur oleh Allah dengan satu kejelekan, itu bagus. Itu artinya Allah masih apa? Masih mencintai hamba itu. Kenapa? Hamba itu ditegur oleh Allah dengan kesalahannya. Tapi kalau ada seorang hamba semakin berbuat maksiat dibiarkan saja, itu artinya hamba itu tidak disayang oleh Allah. Kalau ada orang tua melihat anaknya tidak sholat dipukul, itu artinya apa? Itu artinya orang tua sayang kepada anaknya. Tapi kalau ada orang tua anaknya minum ballo, terserah kamu nak, itu orang tua tidak baik. Ya kan? Ya, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menegur satu kesalahan hamba, ditegur dengan sebuah kejelekan, tujuannya agar hamba itu sadar dengan dosa yang dia lakukan, itu bagus. Sebagaimana Imam Syafi'i tadinya diberikan nikmat hafalan bagus, kemudian tiba-tiba hafalannya menjadi jelek. Kenapa menjadi jelek? Karena satu maksiat yang dilakukan oleh beliau. Maka untuk menyadarkan kemaksiatan yang dilakukan, maka Allah tegur beliau dengan apa? Dengan dicabutnya nikmat hafalannya yang bagus. Itu kan bagus. Orang sadar. Ya, tapi kalau ada orang seperti tadi, dan itu banyak. Terus terang teman-teman saya begitu dulu. Banyak teman-teman saya dulu hafalannya bagus, tapi suka main perempuan. Apakah itu menjadi legitimasi bagi dia itu perbuatannya benar? Tidak. Luar biasa memang, hafalannya lancar, merokok sambil main perempuan. Itu banyak teman saya begitu. Tapi apakah itu benar? Dibenarkan dalam? Tidak dibenarkan. Jelas ya? Nah, barakallahu fikum. Baik. Sudah lewat. Ada satu dari akhwat. Ya, satu saja. Bismillah. Apakah dengan kita berhijrah juga merupakan tanda cinta Allah kepada kita? Iya. Ya, jadi pertanyaannya, apakah ketika kita berhijrah ini merupakan tanda cinta Allah kepada kita? Tidak diragukan, betul. Itu diantara tanda-tanda cinta seorang hamba kepada, cintanya Allah kepada seorang hamba, ya ketika hamba itu diberi hidayah. Dan hijrah termasuk bagian dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak diragukan bahwa itu merupakan tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di atas jalan Allah dari sekian banyak manusia yang ada. Masya Allah, maka tugasnya adalah dia pertahankan. Dia pertahankan nikmat Allah, dia bersyukur dengan nikmat Allah. Dengan cara dia pertahankan itu, dia jaga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah dia tinggalkan nikmat itu. Jelas ya? Baik. Cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.